Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini pengajian kita ini dapat berlangsung sesuai dengan jadwalnya, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini lagi sementara berlangsung pemberangkatan calon-calon jamaah haji kita. Yang mana bahwa melaksanakan ibadah haji adalah impian daripada kita semua. Jangankan yang memang belum pernah, yang sudah pernah pun apabila masih mendapatkan kesempatan untuk berangkat, insya Allah tidak ada yang mau mengelak. Begitu daya tarikan tanah suci ini luar biasa. Dan ini nampak sekali, terutama bagi kita Bugis Makassar, karena sepertinya masyarakat kita seperti itu. Apabila ekonominya dianggap sudah bisa membuat dia berangkat, maka itu yang menjadi cita-citanya. Dan karena inilah menyebabkan bahwa di seluruh daerah itu antriannya panjang untuk pergi ke Tanah Suci. Mengapa antriannya panjang? Karena banyaknya mendaftar untuk berangkat, sementara yang mendapat kuota hanya 1 daripada 1000 penduduk muslim. Dalam setiap 1000 orang yang mendapatkan kuota hanya 1 setiap tahun. Oleh karena itu, untuk memberangkatkan yang 1000 ini memerlukan waktu 1000 tahun. Tentu ini tidak mungkin, karena umur kita hanya puluhan tahun. Tapi Allah Maha Pemurah. Bagi yang tidak sempat untuk melaksanakan haji, terbuka lagi kesempatan untuk namanya umrah. Dan bagi yang tidak sempat pula untuk melaksanakan umrah, artinya tidak bisa meninggalkan tempat, janganlah kecil hati. Karena tetap saja begitu banyak keutamaan, kemuliaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang tidak sempat untuk pergi ke Tanah Suci. Masih banyak. Dan inilah yang akan kami kemukakan pada malam hari ini. Keutamaan apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang tidak sempat untuk pergi ke Tanah Suci.
terutama di dalam melaksanakan haji. Di dalam salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla." Tiada beberapa hari di mana amal-amal saleh padanya paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan, min hadil ayam, melebihi hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh. Sehingga ulama ada mengatakan, apabila Anda ditanya hari-hari apa yang paling afdal dalam setahun, jawabannya ialah 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau Anda ditanya malam-malam apa yang paling afdal di dalam setahun, jawabannya ialah 10 malam terakhir Ramadan. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah. Sementara 10 malam terakhir Ramadan itu pula malam-malam yang paling dicintai dan paling afdal dalam setahun. Ketika Rasulullah menyampaikan berita ini, bahwa 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukan berbagai amal-amal saleh, sahabat bertanya, kita ketahui selama ini bahwa jihad adalah amal yang paling afdal. Nah, apakah amal-amal pada 10 hari pertama Zulhijjah itu mengalahkan jihad, keutamaan jihad? Walal jihadu fisabilillah, itu kata sahabat. Lalu apa jawaban Nabi? Walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad mengalahkan amal-amal 10 hari yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu. Illa rajulun, kecuali kalau ada orang berjihad binafsihi, dengan dirinya sendiri, yang pergi keluar ke medan perang dan dengan persenjataannya sendiri, kemudian tidak ada yang kembali syahid. Sementara jihad itu lebih afdal daripada haji. Jadi kalau jihad lebih afdal daripada haji dan amal 10 hari lebih afdal daripada jihad, berarti amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih afdal daripada haji. Oleh karena itu kita yang tidak punya kesempatan untuk pergi berhaji, tidak usah bersedih hati. Kalau kita memang sebagai hamba yang pencinta kebaikan. Nah, di antara amalan-amalan yang bagus untuk dilakukan, apakah ada yang dicontohkan Rasulullah? Jawabannya iya. Apa itu? Kita lihat dalam ucapan beliau, dalam riwayat beliau yang lain. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin, tiadalah beberapa hari, a'zamu indallah, paling agung di sisi Allah, wala habbillah, dan paling dicintai oleh Allah,
Al-amalu fihinna, amal-amal pada hari-hari itu min ayyamin asyar, daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu fa'aksiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari itu minat tasbih, bertasbih, membaca subhanallah, wa tahmid, membaca alhamdulillah, wa tahlil, membaca la ilaha illallah, wa takbir, membaca Allahu Akbar. Artinya apa? Di antara amal-amal yang afdal untuk kita lakukan adalah berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh karena itu, seperti hampir di semua masjid di daerah kita, baik di kota maupun di daerah, memiliki majelis taklim dari ibu-ibu. Biasa mereka itu melaksanakan zikir bersama. Alangkah baiknya kalau timing seperti ini yang dimanfaatkan. Artinya waktu-waktu berzikir yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk dilakukan. Tapi banyak kejadian majelis-majelis taklim itu berzikir kalau ada pilkada, digerakkan oleh calon. Setelah selesai pilkada, senyap lagi. Kalau begini saya kira, apakah ini bukan zikir politik? Saya khawatir kalau ini tidak dinilai oleh Allah karena tidak ikhlas. Dan bayangkan kapan amal kita itu tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Makanya saya pesankan kepada calon jemaah haji bahwa di antara persiapan yang perlu kita miliki dalam rangka untuk berangkat ke tanah suci ialah miliki 5 kesucian. Ini persiapan spiritual, miliki 5 kesucian. Pertama, kesucian niat. Kedua, kesucian hati. Ketiga, kesucian tubuh. Keempat, kesucian bekal. Dan kelima, kesucian keberangkatan dari rumah. Pertama, kesucian niat. Keberangkatannya itu harus betul-betul demi untuk memenuhi panggilan Allah. Dan ini disimbolkan oleh zikir yang disebut talbiyah. Talbiyah itu adalah pernyataan memenuhi panggilan Allah. Jadi jangan sampai mulutnya bertalbiyah tapi hatinya lain niatnya. Oh, dia nak jadi ke mapakir. Maka demikian pula zikir-zikir ini. Kalau zikir hanya untuk menghadapi pilkada tapi sesudah itu senyap, walaupun pemenang tidak lagi mengajak untuk majelis taklim itu supaya melakukan zikir secara rutin, yang ikhlas itu apabila kita rutin melakukannya, itu tanda ikhlas. Dan ini yang disampaikan Nabi adalah zikir yang kita sudah hafal semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata
إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dilengkapi dengan istighfar, dengan membaca salawat, itu sudah bagus sekali. Jadi sebaiknya seperti Majelis Taklim itu membuat program zikir tahunan, bulanan, mingguan. Umpamanya pada 10 hari pertama ini diprogramkan setiap selesai salat asar zikir-zikir barang setengah jam. Jangan ini daripada tidak ada. Zikir yang dianjurkan malah diperintahkan Al-Quran itu adalah zikir pagi dan zikir petang. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah baik pada waktu demikian pula pada waktu petang. Lalu di antara 10 hari ini jangan lupa untuk puasa hari ke-9. Hari ke-9 Zulhijjah, hari di mana jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Jadi polewe pasilen dari haji mari ngerangi mau pakai. Bagaimana situasinya itu sejak berangkat meninggalkan hotel, beriring-iringan mobil semuanya pakaian putih, pakaian ihram, Masya Allah. Sampai tiba di Arafah. Lalu Allah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang tidak pergi ke Arafah untuk melakukan puasa. Yang mana tidak disunnatkan kepada mereka yang ada di Arafah. Ini satu keutamaan. Bagaimana kemuliaannya? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Man sama yauma Arafah." Siapa yang puasa pada hari Arafah, hari ke-9, Ghufirlahu zambu sanataini mutatabi'ataini. Diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Ternyata puasa hari Arafah ini tak bisa dosa. Dan ingat, kita itu setiap hari sengaja atau tidak sengaja itu memungut dosa. Majane makanan bila nama tai, mitana dosa. Dan berkaitan dengan hari Arafah ini ada satu hal yang penting untuk saya sampaikan kepada jamaah, utamanya kepada imam. Tapi kita perlu tahu semua. Ternyata waktu takbir Idul Fitri berbeda dengan waktu takbir Idul Adha. Waktu takbir Idul Fitri nanti pada malam Lebaran. Baru dimulai. Karena biasanya kita menunggu pengumuman dari Menteri Agama, jadi nanti ada pengumuman baru kita takbir. Karena baru kita tahu bahwa ternyata malam itu adalah malam Lebaran. Berbeda andai kata puasa sampai 30 hari. Kapan puasa sampai 30 hari, maka takbirnya dimulai sesudah salat maghrib. Begitu juga sesudah salat isya, sampai masuk waktu subuh,
dan sesudah salat subuh sampai kita salat Idul Fitri. Sesudah itu selesai. Tidak ada lagi takbir. Dan ini penting. Takbir ini tidak dijadikan pengganti zikir sesudah salat. Jadi ya kita yang berzikir sesudah salat tetap jalan zikirnya sampai doanya, kemudian salat sunat, selesai itu baru. Ini untuk malam Idul Fitri. Begitu juga nanti sesudah selesai salat Isya. Namun pada malamnya itu sangat dianjurkan diperbanyak. Malam lebaran. Di mana Rasulullah mengatakan zainu ayyadakum bitakbir, hiasi lebaranmu dengan takbir. Dan Nabi mengatakan man ahya lailatal fitri wa lailatul adha, barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, yang dimaksud dengan menghidupkan ialah adanya kita melakukan takbir. Takbir dengan suara keras, pakai pengeras suara. Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya ketika manusia ditimpa penyakit yang namanya kematian hati. Nabi dalam hadis ini menyebutkan suatu penyakit yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Dek gagal na kamus na dokter yang angkasa amatingan ngati, kematian hati. Tapi Nabi mengatakan nanti ada suatu ketika manusia ditimpa suatu penyakit yang namanya kematian hati. Dan untuk mencegah itu agar kita tidak terkena, maka hidupkan malam lebaran. Man ahya lailatul fitri, barang siapa menghidupkan malam lebaran Idul Fitri wa lailatul adha dan malam Idul Adha, ia tidak akan ditimpa penyakit kematian hati. Apa itu penyakit kematian hati? Tahu? Kita melihat, kita mendengar. Tapi yang melihat sebenarnya itu bukan mata. Mata itu alat penglihatan. Tapi yang menggunakan alat itu adalah hati. Jadi hakikatnya melihat itu hati, bukan mata. Alat penglihatan. Telinga alat pendengaran. Tapi hakikatnya mendengar hati. Contohnya, ada pengajian. Kebetulan waktu pengajian itu kita menghayal. Atau kita cerita dengan teman. Ketika itu kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh ustaz yang memberikan ceramah. Padahal tidak ada yang menutup telinga. Nama gina dek ning kalinga. Tanrana maka dek atia maring kalinga tanya do cilie pak kakak sama maring kalinga. Begitu juga. Ya, mata itu alat penglihatan, tapi bukan yang lihat. Makanya sopir itu dianjurkan kalau mengantuk berhenti istirahat dulu. Karena kapan tidak berhenti istirahat? Nanti hatimu sudah tidur, matamu masih melek, terjadi kecelakaan. Ya, sering kita mendengar itu ada berita kecelakaan gara-gara sopirnya ngantuk. Karena ketika itu hatinya sudah tidur, hanya matanya dipaksa melek. Dan kadang-kadang juga kita menjaga menunggu seseorang untuk lewat,
Tapi dia lewat, kebetulan hati kita tidak ada ketika itu, maka kita tidak lihat. Saya ingat waktu gerombolan, itu Guru Tamangkoso yang melahirkan saya, diincar oleh DITI untuk diculik naik ke hutan. Tinggal di Mangkoso, sering pergi ke pasar di Lavasu, di mana di situ dikuasai gerombolan. Dan sering dihadang di Kampung Baru, antara Lavasu dengan Mangkoso itu Kampung Baru. Sering dihadang di situ. Tapi biasa dia selalu lewat, tidak dilihat oleh yang menjaga itu, yang mau bawa ke hutan. Malah pernah sekali ditantang, coba panggilkan kamu punya komandan, saya diskusi. Kalau memang dia mengalahkan saya, nanti dalam diskusi saya ikut ke hutan. Tapi kalau tidak, apa boleh buat, saya tetap tidak akan ke hutan. Betul-betul. Pada suatu malam saya masih kecil-kecil. Ini tahun 50-an. Tahun 50-an. Satu DITI di satu rumah, diskusi. Saya duduk di bawah saja, dia masih anak-anak, duduk di bawah sambil menyaksikan. Tapi karena ternyata komandan gerombolan itu tidak mampu mengalahkan diskusinya, jadi tenang-tenang saja kembali ke Mangkoso, tidak jadi dibawa ke hutan. Beda dengan Guru Tambok Dale, karena Guru Tambok Dale dihadang di belang-belang dalam perjalanan ke Makassar. Dan yang menghadangnya itu justru tidak tahu bahwa ini Andri Guru Tambok Dale, tidak tahu. Waktu diturunkan, dipaksa-paksa untuk jalan cepat. Nanti supirnya mengatakan, Guru Ta tuh, baru mereka sadar, Guru Ta apa? Guru Tambok Dale, terus diusung, topan naun makalah ini mendek pangkaya. Nah, sahabat bari lupa untuk ya. Jadi kapan seseorang dikatakan dia telah mati hatinya? Apabila hatinya tidak mampu lagi untuk mempergunakan matanya melihat kebenaran. Sampai ia tidak bisa lagi membenarkan yang benar, yang salah, najamah maneng, kalalah haluluk naluluk maneng. Tomaaten atin na itu. Dek dan ulai mingkalinge decenge. Ipaletuk luka kialena. Demikian juga manakala tidak mampu lagi menggunakan telinganya untuk mendengar kebaikan. Dipangajari, akhirnya apa kata orang tua? Mak buta taruh nih. Mak buta taruh itu istilah orang tua kita. Artinya berlaku seperti orang buta dan seperti orang tuli. Mak buta taruh padan itu butain dan itu mataruh. Nah itu yang dimaksud. Lalu bagaimana pula takbirnya ini Idul Adha? Ini nanti yang kita hadapi. Ternyata kalau Idul Fitri takbirnya nanti malam Lebaran, Idul Adha takbirnya dimulai pada subuh hari Arafah. Waktu itu kita akan puasa pada subuh hari Arafah dan dijadikan pengganti zikir salat. Beda dengan takbir Idul Fitri, tidak dijadikan pengganti zikir salat. Kalau ini dijadikan pengganti zikir salat. Jadi Purana berselagi manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu terus setiap salat dilakukan dan nanti berhenti pada hari keempat hari raya. Setelah selesai salat asar, di situ berhenti, berakhir takbirnya. Takbir sesudah salat. Setiap salat. Makanya bagi orang Arab Idul Adha itu yang disebut hari raya besar. Idul Fitri dianggap hari raya kecil.
Karena itu tadi, takbirnya nanti pada malamnya, dan begitu kita salat sudah selesai. Tapi ini setiap selesai salat dijadikan zikir setelah salam, tentunya dipimpin oleh imam, makanya imam perlu tahu. Ini ya selama ini ipa pada mi miro melampe na ya nasabah narafi hari keempat, tapi mulanya sama, ternyata tidak demikian. Begitu sunnah Rasulullah. Lalu malamnya kita takbir. Besoknya kita siap-siap untuk pergi salat. Ternyata ada lagi di sini perbedaan. Untuk pergi salat Idul Fitri, paginya kita disunatkan untuk sarapan dulu baru pergi. Sarapan dulu. Sementara untuk pergi salat Idul Adha, kita disunatkan kosong perut. Ini berdasarkan sunnah Rasulullah, di mana menurut riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan, karena inna Rasulullah, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lahir adalah bagi itu layah di Yaumul Fitri, tidak keluar salat Idul Fitri hatta yakula, sampai makan dulu. Artinya sarapan dulu baru pergi. Wa kana la yakulu yauman nahri, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha, pada hari raya kurban, hatta yusalla, sampai beliau salat, nanti pulang dari salat. Dan apabila ini kita lakukan, maka kita diberi pahala puasa. Oleh karena itu, maka sebaiknya ada sedikit beda waktu permulaan salat Idul Fitri dengan waktu permulaan salat Idul Adha. Waktu permulaan salat Idul Fitri disunatkan agak mundur sedikit, supaya memberi kesempatan orang sarapan, baru pergi. Sementara untuk salat Idul Adha disunatkan dipercepat. Kenapa? Karena tidak ada makan. Jadi boleh kita, kalau memang sudah siap, pergi salat subuh, tidak pulang lagi. Apa elok kira makan? Dari tomat telok mantre. Ya. Kita sudah siap, sesudah salat subuh, lalu sesudah salat subuh itu kita tinggal untuk takbir, begitu tiba saatnya mulai sikat. Lebih dipercepat, apalagi kita juga akan kembali memotong kurban. Sudah ada berapa kelompok di sini jamaah kita? 21 kelompok. Ada 21 ekor. Berarti 3 kali 7. Alhamdulillah. Nah, kita yang ada kemampuan, jangan sia-siakan kesempatan. Tadi saya katakan, kita yang tidak punya kesempatan pergi haji, tetap saja ada keutamaan. Itu dari awal sudah kita bicara keutamaan sampai sekarang ini mengenai kurban. Keutamaan berupa pahala, keutamaan berupa ampunan atas dosa, dan keutamaan yang lain. Ketika Nabi menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Fama lana fiha?" Apa yang kita dapatkan dengan berkurban? Apa jawaban Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan kurbanmu. Runtuk kepala singa bulu-bulu nak karubabu. Reke ni kalau komisi yang saya gana. Yang kedua, pengampunan atas dosa.
Kata Nabi, sejak tetesan pertama daripada darah kurban, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu terdahulu. Yang ketiga juga termasuk sarana tolak bala. Yang keempat, Tuhan akan jadikan tirai dari api neraka. Oleh karena itu, tentu rugilah kalau kita sebagai orang beriman, kalau tidak melaksanakan apabila memang ada kemampuan untuk itu. Mari silakan tambah-tambah. Sementara yang tidak punya kemampuan, dua kewajibannya. Pertama, perbaiki pergaulannya. Ajak nih atau si mapet di atau koma tempuh. Oh, deh itu kalau maleko. Yang kedua, perbaiki doanya. Doa itu dua macam. Yang pertama, Fuang, ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang berkorban ada mengingat saya. Yang kedua doanya ialah, ya Allah, mohon dilonggarkan rezeki saya supaya saya juga bisa berkorban tahun depan. Saya kira inilah bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufik wa irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzikra lima yanfa'una. Walhamdulillahi al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.